Halo teman-teman, balik lagi sama aku ya, Adi dari Ana Mastery gitu ya. Udah lama nggak bikin video ya, jadi video ini tuh video santai aja sih sebenarnya ya. Video buat teman-teman itu tahu gitu, situs mana aja sih yang menurut teman-teman itu worth it untuk dipelajarin gitu ya. Terutama dalam UI UX gitu, atau product design. Kenapa aku bikin video ini? Karena akhir-akhir ini itu banyak teman-teman itu yang bingung gitu, mau mulai desain UI UX itu dari mana, product design itu dari mana gitu. Nah, harapannya gitu ya, dengan aku bikin video ini teman-teman itu bisa eh, bisa menentukan mau mulai dari mana, karena sebenarnya mau website manapun itu sebenarnya yang dipelajarin sama, cuman ada beberapa website tertentu yang memang ya pada dalam tanda kutip itu nggak mau script resipnya itu kebuka gitu ya, bahasanya itu something uniknya itu kebuka gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari website dalam negeri dulu ya. Aku bagi dua, website luar negeri sama dalam negeri. Kenapa? Karena buat teman-teman yang emang basic knowledge Inggrisnya itu masih kurang, bisa belajar dari yang website Indo dulu. Mungkin kalau yang udah knowledge Inggrisnya mungkin udah intermediate ataupun udah bagus banget, mungkin bisa nyoba ke website yang luar juga gitu. Oke, yang pertama ada Tinkerlab gitu ya. Kenapa sih aku ngerekomendasiin Tinkerlab gitu? Padahal ada website-website yang lain. Karena jujur li, website ini yang pertama kali itu kayak apa namanya? Bahasanya tuh lu ketika jalan-jalan ke hutan tapi lu tuh nggak nemu patokan jalannya gitu untuk keluar dari hutan itu gitu. Nah, ini nih website Tinkerlab ini yang bikin aku itu dulu itu kayak muter-muter di UI, tapi ketika lu pengen belajar UX-nya bingung mau mulai dari mana dan gimana caranya buat ngeproses UX itu gitu. Karena kebanyakan dulu itu orang-orang bikin bikin apa ya? Bikin UI UX course, bikin UI UX bootcamp dengan dali UI UX. Tapi pada nyatanya realitanya hanya 80% itu isinya hanya UI. Sedangkan UX itu lebih dari sekedar UI. UX itu ibaratnya foundationnya. Kalau UX-nya berantakan ya UI-nya juga berantakan gitu. Ini alasan kenapa aku rekomendasiin Tinkerlab ini ke teman-teman. Karena di Tinkerlab ini juga kalian diajarin cara gimana sih nemuin titik tengah antara bisnis sama UX. Karena selama ini tuh kita desain fokusnya ke pengguna. Tapi di satu sisi ketika kita bekerja di perusahaan atau sama klien atau ketika kita punya bisnis sendiri, gimana sih supaya desain yang kita buat itu juga memenuhi harapan target kita, atau biasanya kita sebut KPI ya. KPI dari bisnis kita gitu. Nah, dan disinilah dikasih tahu caranya gimana, ada trik-triknya juga, ada ada card-card bagus juga buat brainstorming. Selama ini kan kita juga brainstorming cuman ngangong-ngangong tanpa tahu tanpa ada pancingan lah, hooknya gitu. Nah, di sini ada tuh triknya juga, dan mungkin kalau teman-teman pengen lebih dalam lagi belajarnya, ini lagi ada program baru tuh namanya Tinker Academy gitu. Nah, buat teman-teman yang join aja gitu. Terus selanjutnya itu ada Halo Designer. Halo Designer ini tuh aku rekomendasiin karena mereka punya workshop yang bagus menurutku. Workshop yang bagus, yang menurutku itu valuable. Tapi balik lagi ke teman-teman, harus pilih dulu kebutuhan teman-teman mana yang menurut teman-teman itu dibutuhin untuk sekarang. Jangan secara brutal beli semua workshop dan pada akhirnya nggak ditonton dan malah buang-buang duit aja gitu. Dan untuk tutorial desain interaktif desain sistemnya ini, jujur deh aku belum pernah cuman lihat previewnya doang.
Dan menurutku eh, ketika kalian pengen belajar desain sistem ini kalian harus tahu dasar-dasarnya UI design dulu. Karena desain sistem itu udah levelnya tingkat atasnya dari UI design. Jadi kalian akan kebingungan ketika kalian belum tahu gimana desain itu seharusnya bekerja dan gimana sih desain yang bagus itu. Karena desain sistem itu adalah cara pengelompokan UI kit yang udah gabung dengan developer. Jadi nanti kalau kalian bakal bingung. Tapi di sini konteksnya desain sistem di Figma, bukan desain sistem perusahaan atau desain sistem secara general gitu. Gitu. Di yang Tinkerlab tadi juga ada desain sistemnya gitu. Nah, untuk yang UX book ini kebetulan aku udah pernah baca, tapi yang aku sayangkan dari UX booknya ini dia tidak ngasih sedikit patokan bisnis, nggak ngasih sedikit tentang gimana sih UX itu sejalan berdampingan dengan bisnis gitu. Nah itu yang karena di sini kebanyakan itu malah bercerita tentang si pembuatnya gitu, bukan menitik beratkan pada si UX itu sendiri gitu. Terus kalau untuk yang di luar negeri, aku ada Yuxel. Kenapa sih aku rekomendasiin si Yuxel ini? Pertama, Yuxel ini tuh dia prinsipnya itu seperti Duolingo yang ketika kalian belajar itu ada progresnya dan juga ada peringkat leaderboardnya. Jadi secara nggak langsung tuh kalian terpacu buat belajar gitu ya. Karena aku kan pengguna aktifnya Duolingo ya. Jadi secara nggak langsung aku juga kayak tertarik gitu lah sama hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kayak merasa tertantang aja gitu. Nah, terus yang aku mutusin buat belajar di Uxel juga, mereka itu website yang bener-bener nerapin apa yang mereka kasih tahu ke kita sebagai pembelajar. Mereka terapin di websitenya mereka gitu loh. Ketika ada gamification, mereka terapin di sistem badge and leaderboard. Terus ketika kayak ada sistem ngasih tahu kita sih produk salary di suatu negara itu berapa kisarannya gitu ya. Kayak pokoknya banyak insight walaupun di sini tuh menurutku secara prakteknya kurang, tapi banyak materi yang menurutku itu membuka pikiran kita itu bahwa desain itu nggak sebatas ini gitu loh. Desain itu masih luas banget. Tapi kalau secara behavioral design ini website ini masih kurang menurutku, secara kurang dari Tinkerlab. Karena menurutku Tinkerlab ini ngasih sesuatu yang baru, sedangkan di Uxel ini emang cocok untuk orang yang pengen pengen jadi world design. Maksudnya itu desain untuk berbagai etnik dan berbagai komunitas gitu, nggak desain skala internasional gitu. Yang sukanya juga dari sini ya karena mereka ini mempraktekkan apa yang mereka ajarkan gitu di websitenya sendiri gitu. Itu yang bikin aku mutusin untuk belajar di sini gitu. Gitu. Terus selanjutnya ada buku, ini bukan course ya, ini buku, lebih tepatnya buku Practical UI. Buku Practical UI ini aku baca secara singkat previewnya itu. Menurutku ini buku yang bagus buat jadi panduan utama ketika, bukan panduan utama sih, panduan ketika kamu mau selanjutnya itu belajar desain sistem. Karena di sini tuh kalian diajarin bener-bener practical guideline-nya itu dari nol gitu. Tapi ini tuh nggak cocok buat kalian yang baru pertama kali belajar UI. Karena di sini itu dia itu mulainya nggak dari yang beginner, mulainya itu dari intermediate menurutku ya.
Intermediate cara memilih warnanya pun belum dijelasin di sini. Nah, dia hanya fokus di bagian gimana sih cara bikin desain sistem yang bagus dan kayak desain yang baik itu kayak mana, tapi nggak ngasih tahu how the beginner start ya. Bagaimana itu seorang beginner itu memulai gitu. Jadi ini tuh bagus buat kalian yang udah tahu basic di UI design dan ingin memperdalam UI design secara dalam ya, gitu. Terus yang terakhir ada refactoring UI from Tailwind CSS. Refactoring UI itu lebih ke sebuah buku yang dimana itu gimana sih cara kita ketika mulai UI dibandingkan practical UI. Refactoring UI ini dia itu ngajarin kita itu bagaimana memulai desain sebagai UI desain. Kayak nggak peduli loh desain lo itu mau bagus atau enggak, mulai aja dulu gitu. Secara nggak langsung bahasanya gitu, yang pengen ada muatan sama Steve Scodger ini tekanin gitu. Desain dulu apa yang lu pikirin, nanti pada akhirnya itu lu tahu desain itu bakal kemana gitu. Nah, dan terus pada akhirnya itu desain itu tuh nggak sekedar nitik beratin pada keharusan untuk bagus gitu. Intinya itu mulai dulu. Ketika kita udah bisa mulai, dan nanti itu bakalan sejalan dalam prakteknya itu bakalan bagus dengan sendirinya gitu. Terus dikasih tahu juga gimana desain yang bagus itu kayak mana gitu. Ya mirip-mirip sama practical UI, cuman itu sih yang pengen ku highlight gitu. Gitu sih. Ada lagi nggak? Oh ya, ada lagi ya. Nah, terus ada Coursera nih, course yang banyak orang lah buat jadi ajang gengsi gitu. Google nih, sertifikatnya dari Google nih gitu. Tapi kenapa aku tuh nggak merasa tertarik sama Coursera gitu ya, dari sisiku gitu. Walaupun di sini tulisannya mendaftar gratis gitu, tetapi aku tetap nggak tertarik. Karena pertama, mereka itu dari secara UX bagus websitenya, tapi dari cara aku tadi udah baca silabus course-nya itu, aku nyari-nyari nih, mereka cuma ngasih tahu kita suruh berempati, nentuin sama create idea. Tapi itu mereka itu nggak ngasih tahu empati ini gimana sih, cara empati yang bener ke pengguna itu gimana sih. Kalau emang empati doang itu bisa ngejawab kebutuhan yang lainnya gitu. Misal kebutuhan tim marketing, kebutuhan tim bisnis, atau kebutuhan tim yang lain gitu. Terus kayak contoh kayak membuat kerangka kerja gitu ya, a framework gitu ya. Emang framework itu ada apa aja sih gitu, nggak dikasih tahu. Cuman di sini cuma ditekaninnya storyboard, gambar kerangka, prototipe kertas, prototipe yang kualitas rendah. Tapi kayak gimana sih cara yang kerangka kerja yang bagus itu kayak gimana. Terus kayak prototipe dengan ketelitian rendah. Emang ketelitian yang rendah itu kayak bakal solve problem yang kompleks gitu. Mereka itu nggak ngasih sesuatu yang menurutku itu unik di sini Coursera ini. Jadi aku ngerasa ketika melihat mereka, walaupun mereka ngasih testimonial pada umumnya gitu ya, website untuk building trust, tapi aku di sini ngerasa kayak is a common gitu, it is a common lesson. Itu tuh pembelajaran yang udah biasa gitu. Kita itu sekarang ini tuh butuh sesuatu yang lebih dari biasa gitu ya. Butuh dari kayak kita itu
butuh sesuatu yang ngejawab pertanyaan kita. Kenapa sih Duolingo itu bisa jadi aplikasi mobile yang pendapatannya itu bagus gitu ya? Karena dari sisi bisnis, sisi UI, sisi psikologinya itu gimana gitu. Terus kita itu juga butuh kayak lesson yang menjawab kayak kenapa sih bisnis itu sama UX itu harus jalan barengan gitu. Terus kenapa kayak UI itu harus user centered design. Di sini tuh yang dimaksud user centered design itu apa? Kenapa harus di UI aja? Di UX itu kenapa kenapa user centered design itu nggak diprioritasin di UX karena adanya bla 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 kayak gitu. Kan kita butuh sesuatu reason di balik itu semua gitu. Tapi Coursera ini menurutku belum ngejawab hal itu. Jadi menurutku kurang untuk kalian mencoba. Tapi kalau kalian ingin sebagai ini pengen iseng belajar, ya nggak apa-apa, mumpung gratis ya daftar aja, nggak apa-apa. Tapi secara yang aku ini, daripada kalian buang-buang waktu, mending kalian pilih website yang lain aja. Karena pada dasarnya Google Certification Coursera ini hanya untuk gengsi-gengsian aja gitu. Ini yang aku rasain ya sebagai orang yang sudah berkelana buana di website pembelajaran gitu. Terus yang terakhir itu ada IXDF, Interaction Design Foundation. Kenapa ya orang-orang itu, aku juga bingung ya, kenapa orang-orang itu pada ngerekomendasiin itu belajar Interaction Design Foundation gitu ya. Setelah aku coba satu materinya, cocok, jujur ini cocok buat orang-orang yang suka nonton video. Di satu sisi ini cocok buat orang yang bahasa Inggrisnya udah lancar. Jadi aku nggak rekomendasiin ini untuk buat kalian yang rasa bahasa Inggrisnya itu masih kurang, karena kalian bakal ketinggalan, bakal overwhelmed ketika kalian nggak ngerti apa yang pembicara itu bicarain. Dan satu sisi secara mereka itu nekenin ke experience design, tapi di satu sisi aku nggak tahu sebenarnya market mereka itu sebenarnya siapa. Apakah untuk word user atau specific user? Aku nggak tahu. Karena di satu sisi desain mereka seolah-olah ngasih tahu ke aku nih, ini khusus buat kalangan tertentu aja. Karena jujur contoh kayak kategori lah, simple lah ya, kayak beginner course, intermediate course, terus yang advanced course, itu kayak kenapa nggak dibikin kategori label aja di atas gitu. Itu basic common yang aku pelajarin di website lain gitu, di Uxel. Kita itu kayak kenapa nggak kita menyederhanakan tampilan yang ribet itu jadi sederhana gitu. Kayak yang di Tinkerlab juga kasih tahu itu kayak kita itu solve problem itu dengan cara yang sederhana aja gitu. Jangan kita buat rumit sesuatu hal yang udah rumit. Itu bakalan bikin pusing pengguna dan bikin pusing juga yang pemilik bisnisnya gitu. Dan jujurnya aku masih bertanya-tanya dengan IXDF ini, sebenarnya mereka ini menunjukkan course ini itu untuk siapa gitu. Karena di berbagai platform yang udah aku tunjukin tadi itu, mereka itu dengan spesifiknya itu ngasih tahu kita secara nggak langsung tujuan user mereka itu siapa gitu. Contoh kayak Tinkerlab, orang-orang yang baru belajar UI UX. Terus kayak tadi itu Halo Designer, orang-orang yang sebenarnya itu butuh panduan dasar yang nggak terlalu expert lah gitu panduannya. Terus kalau Uxel itu untuk yang pengen belajar teori dan pengen juga kayak mempraktekin langsung dari teori-teori tersebut gitu. Terus yang sesudahnya itu ada dua buku tadi yang khusus untuk UI. Itu tujuan usernya itu mereka yang pengen mahirin UI-nya secara expert gitu ya. Dan untuk yang Coursera itu aku nggak terlalu merekomendasikan buat mereka yang pengen emang bener-bener expert. Terus ya XDF ini juga aku masih bertanya-tanya kenapa banyak orang yang nggak banyak orang sih, beberapa orang yang merekomendasikan, tapi menurutku itu
belum apa ya, ada namanya satu UX law, satu UX psychology UX, nama itu aesthetic apa ya, aesthetic usability effect namanya itu. Jadi kayak walaupun tampilannya bagus, walaupun ada kesalahan kecil, tapi tampilannya bagus itu user masih bisa maafin gitu loh. Tapi ketika tampilannya udah kayak gini, kita bingung, terus navigationnya susah, apa yang mau kita maafin gitu loh dari website kayak gini gitu. Gitu. Jadi mungkin itu aja ya, mungkin untuk yang kita review website-website pembelajaran ini. eh Kita bakal balik lagi, aku bakal balik lagi dengan course yang coding ya gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu pembicaraan kita. Kita lanjut lagi di lain waktu ya, teman-teman. Dan terima kasih udah nonton, dan assalamualaikum.